Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu PT SPN 1 Pulau Punjung yang telah bersedia datang untuk menghadiri diseminasi budaya positif dalam menyelesaikan tugas calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Dharmasraya ini. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Widya Alfianita SPD, merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Dharmasraya. Di sini saya dibimbing oleh Bapak Fasilitator yaitu Bapak Indra SPD MPD dan Ibu Isnaini SPD. Dalam diseminasi budaya positif ini terdapat 5 topik yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, ada restitusi yang terdiri atas 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi yang pertama, kepada Bapak dan Ibu semua, saya akan memberikan suatu pertanyaan pemantik di sini. Kepada Bapak dan Ibu itu terdiri atas 2 teman. Yang pertama itu ada kelompok A dan kelompok B. Jadi Bapak Ibu semua berpasangan sama teman dan Bapak Ibu semuanya. Yang mana kelompok A ini nanti saya berikan sebuah kertas, yang mana di dalam kertas tersebut Bapak yang kelompok A ini mengepalkan kertas tersebut. Kemudian yang kelompok B, Ibu atau Bapak yang kelompok B nanti mengambil kertas yang dari kelompok A tersebut, apapun caranya, dengan cara menghardik, kemudian merayu, mengancam, apapun itu, supaya kertas dari kelompok yang A tadi bisa diambil oleh teman yang B tadi. Apakah Bapak Ibu bersedia? Saya akan memberikan suatu kertas masing-masingnya. Ini ada kertas, tolong diambil terlebih dahulu oleh ini pasangan Bapak Ibu satu. Kemudian ini satu. Oke. Selanjutnya ya, Ibu. Oke. Kalau Ibu boleh sendiri ya Ibu. Oke, kita mulai. Jadi yang mendapatkan kertas itu berarti itu merupakan kelompok dari A. Yang mana ini nanti kertas ini, contoh ini ya, nanti digenggam segenggam-genggamnya supaya nanti yang mengambilnya dari kelompok B itu bagaimana caranya kelompok A tersebut supaya yang B itu tidak mengambilnya. Bisa dimulai? Bisa? Nah, sekarang kita mulai ya Bapak Ibu. Terlebih dahulu kertasnya silakan digenggam segenggam-genggamnya. Oke. Kemudian yang kelompok B tersebut mengambil kertas dari kelompok A. Ya. Oke. Dengan cara apapun, merayu boleh, menghardik boleh. Apakah kelompok yang B tersebut bisa mendapatkannya atau tidak? Ya. Ya. Oke, berarti sudah selesai. Ada yang
Jadi apa yang terjadi dari peristiwa yang saya berikan kertas tersebut? Jadi yang mendapatkan kertas yang A tadi, ketika dia genggam, berarti ada sesuatu yang di genggamannya itu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan tidak bisa diambil oleh siapapun, baik itu dengan cara dirayu oleh teman di sampingnya, kemudian dengan cara menghardik, apapun itu. Jadi tadi sudah diberikan suatu permainan, jadi semuanya belum bisa mendapatkan dari genggaman yang kelompok A tersebut. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi. Selanjutnya kita masuk kepada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, kita masuk kepada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Yaitu terdiri atas dua. Yang pertama stimulus responnya. Kemudian yang kedua ada teori kontrol atau pilihan. Di mana pada stimulus respon ini itu terdapat salah satunya yang mana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di mana teori kontrol atau pilihannya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Bagaimana teori kontrol atau pilihannya? Di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tersebut. Jadi bukan orang lain yang mengontrol diri kita, tetapi kita sendirilah yang bisa memperbaiki atau mengontrol diri kita tersebut. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Di mana teori kontrol atau pilihannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, teori stimulus respon yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di mana teori kontrol atau pilihannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, di mana teori kontrol atau pilihannya, model berpikir menang-menang. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, di mana Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita masuk kepada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, di mana disiplin positif ini merupakan salah satu makna yang dilakukan seseorang pada orang lain cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak utama melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila yang tadi atas beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, yang ketiga ada bernalar kritis, yang keempat ada berkebijakan global, yang kelima ada bergotong royong, yang keenam ada kreatif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi dan perilaku manusia ini terdiri atas 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan salah satu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, merupakan salah satu motivasi internal. Kemudian dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari penghargaan yang terdiri atas yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi kecepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya, ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Kita masuk kepada hukuman, di mana hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru, sementara murid hanya menerima tanpa ada kesepakatan. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis sehingga anak tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Selanjutnya, konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Pada hukuman, itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit untuk jangka waktu lama itu termasuk pada hukuman, sedangkan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek itu termasuk konsekuensi. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan itu termasuk salah satu hukuman. Kemudian anak menghargai disiplin itu merupakan salah satu konsekuensi. Kemudian paksaan itu merupakan hukuman. Kemudian stimulus dan tanggapan merupakan konsekuensi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri termasuk ke dalam hukuman. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri termasuk konsekuensi. Konsep diri yang buruk merupakan salah satu bentuk hukuman.
Kemudian konsep diri yang baik termasuk salah satu konsekuensi. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan termasuk hukuman. Anak belajar untuk mematuhi peraturan termasuk konsekuensi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai merupakan salah satu bentuk hukuman. Kemudian, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara termasuk ke dalam konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat di mana saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kepada Bapak Ibu semuanya, apakah saya tidak akan terlambat karena datang ke sekolah merupakan salah satu bentuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, tapi kalau anak disuruh menulis sebanyak berapa itu baru hukuman. Iya. Oke, apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, coba kita lihat dulu. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat merupakan salah satu bentuk hukuman. Jadi apakah di sini ada Bapak Ibu yang menyuruh salah satu muridnya apabila ketika dia berbuat kesalahan buat 100 kata dalam bentuk kalimat? Apakah ada? Jadi itu semua merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan kepada murid kita. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Itu termasuk ke dalam hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, ini merupakan salah satu bentuk contoh dari tindakan guru yang terdapat pada hukuman atau konsekuensi. Kemudian kita masuk kepada apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di mana restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Kemudian yang ketiga itu merupakan keyakinan kelas. Peraturan seperti apa saja yang selama ini Bapak atau Ibu terapkan di dalam kelas? Adakah Bapak Ibu semua yang pernah melakukan suatu yang namanya kesepakatan kelas? Pernah Bapak Bedi? Terlebih dahulu saya bertanya apa perbedaan dari peraturan kelas
bersama keyakinan kelas? Ada yang tahu? Kalau peraturan kelas misalnya dukungan atau denda-denda, tapi kalau kesepakatan kelas memberikan kalimat positif. Kalau peraturan kelas masih menggunakan dengan bayar denda, ada bayar denda. Tapi kalau kesepakatan kelas, kata yang negatif itu dirubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Maksudnya kita membuang sampah, tidak ada denda-denda yang diberikan kepada anak lagi. Oke, mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Yurnini. Untuk peraturan kelas ini dibuat oleh guru tersebut tanpa menyuruh siswa tersebut melakukannya, berarti disepakati oleh guru tersebut. Kemudian kalau keyakinan kelas itu dilakukan secara bersama-sama oleh siswa tersebut, kemudian menggunakan suatu yang namanya kata Bu ini tadi kalimat negatif yang diajukan kepada kalimat positifnya nanti. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ini yang kita bahas tadi, di mana keyakinan merupakan suatu nilai-nilai, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kita masuk kepada salah satu contoh dari keyakinan kelas, di mana di sini Bapak Ibu menentukan apa nilai kebajikan yang terdapat pada peraturan kelas di sampingnya. Yang pertama, selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikannya yang dapat di sana? Dilarang mengganggu orang lain. Ya Bapak Medi? Menghormati. Ya, bagus sekali, menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke, di sini menghormati orang lain, berkomitmen. Ya, berarti disiplin ini merupakan juga masuk ke dalam hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai kebajikannya di sana? Bagaimana Bapak Ibu? Dilarang melakukan kekerasan. Ini merupakan nilai kebajikannya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Gimana Bu Rice? Kesehatan. Ya, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Bersabar. Ini merupakan salah satu contoh dari kesepakatan kelas. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat dalam belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini merupakan salah satu contoh dari keyakinan kelas, di mana saya menerapkannya di kelas 76.
tersebut untuk bercurah pendapat di dalam peraturan kelas. Kemudian yang kedua, murid menulis peraturan kelas tersebut di kertas post-it. Kemudian yang ketiga, murid menempel kertas post-it tersebut di kertas car yang telah disediakan di papan tulis. Selanjutnya, di mana setelah siswa menempelkan kertas post-it tersebut, guru dan murid berdiskusi untuk merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian selanjutnya guru dan murid berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan dalam keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, guru dan murid meninjau ulang dan menyetujui keyakinan kelas yang telah dibentuk. Setelah menyetujui keyakinan kelas tersebut, semua murid menandatangani keyakinan kelas di kertas post-it yang telah ditempelkan di papan tulis. Kemudian, guru menandatangani keyakinan kelas tersebut. Setelah itu baru guru dan murid meninjau ulang dan menyetujui keyakinan kelas yang telah dibuat dan menempelnya langsung di dinding kelas supaya siswa-siswa yang ada di kelas tersebut mengetahui keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Kita masuk yang keempat, yaitu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia, di mana dalam kebutuhan dasar manusia ini itu terdapat 5 jenis. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Merupakan salah satu kebutuhan yang dilakukan oleh Dimas, yaitu penguasaan. Kemudian yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebutuhan apa yang dilakukan oleh Dimas tersebut? Kasih sayang dan rasa terima. Kemudian, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebutuhan apa yang dilakukannya? Yaitu kebebasan. Selanjutnya, menyetir mobil itu seru. Kebutuhan apa yang dilakukan oleh Dimas? Kesenangan. Ini merupakan salah satu contoh dari 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima yaitu restitusi, di mana di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer.
Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, di mana orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah." Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah hati. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahumu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Yang ketiga, sebagai teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Pada guru bisa negatif. Kemudian posisi kontrol selanjutnya yaitu ada pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, di mana peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Posisi terakhir, di mana di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata, "Apa yang kita yakini?" Kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dari 5 posisi kontrol tersebut, biasanya kita seorang guru itu yang mana yang biasanya kita lakukan? Dari kelima-limanya tadi. Yang paling umum, ada pemantau tadi, kemudian ada sebagai teman. Ya Bapak Ibu? Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman. Biasanya ini kita sebagai guru kalau bisa posisi kontrol yang kelima yang kita lakukan, yaitu sebagai manajer. Di mana dalam manajer ini ada teman di sana, kemudian ada pemantau yang akan kita lakukan. Ini merupakan salah satu contoh dari 5 kontrol, yang mana di sini ada penghukum,
Membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kemudian kita masuk kepada segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi ini terdiri atas 3 jenis. Yang pertama yaitu ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, di sini segitiga restitusi yang dilakukan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan terus apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya? Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan tersebut. Jadi ada segitiga restitusi yang akan kita lakukan di dalam kelas nantinya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di mana di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, bapak atau ibu juga buat salah. Yang keempat, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Validasi tindakan yang salah. Membantu murid menganalisis basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival? Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Selanjutnya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Selanjutnya saya melakukan suatu praktik segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah.
yaitu ada permasalahan yaitu dari si Fasya, yang mana si Fasya ini dia temannya selalu mengejek nama orang tuanya. Kemudian saya melakukan segitiga restitusi kepada si Fasya. Kemudian yang kedua, ada si Caca dari kelas 76 yang sering terlambat dalam proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga saya melakukan segitiga restitusi kepada si Caca tersebut. Dengan berakhirnya segitiga restitusi ini, maka berakhir pula diseminasi positif dari saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah menghadiri diseminasi positif saya ini. Terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, silakan mencicipi hidangan yang telah kami sediakan. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga proses dalam CGP saya ini berjalan lancar sampai akhir nantinya. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.